Kopi Al-Asran, kopi kesehatan untuk mengatasi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teteh Iim selalu di sini. Insya Allah mudah-mudahan setiap harinya ilmu-ilmu yang baru yang bermanfaat bisa kita dapatkan, dan tentunya kita harapkan ilmu tersebut menjadikan suatu keberkahan bagi kehidupan kita sehingga kita semakin berubah menjadi orang yang lebih baik lagi menurut ridhonya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini yang ingin disampaikan oleh Teteh di sini, mungkin di sini tuh ada beberapa tips yang ingin disampaikan. Ini kayaknya tuh justru lebih cocok bagi kaum Adam. Bisa juga bagi kaum Hawa. Mungkin ini yang lebih cocok bagi yang belum nikah, kayaknya ilmu yang ingin Teteh sampaikan kali ini. Ya. Jadi di dalam fikih nikah ini sebetulnya tidak apa-apa sih yang mendengarkan juga yang belum menikah, tetapi tentunya yang sudah dewasa, yang memang yang sudah cukup umur untuk mendengarkan ilmu-ilmu kajian di dalam fikih nikah ini. Maka apa nih Teh? Jangan buat penasaran dong apa yang ingin dibahas kali ini, yaitu yang ingin dibahas kali ini, apakah sih bahayanya jika seorang laki-laki atau perempuan kecanduan. Kecanduan apa? Na'udzubillah. Kecanduan melakukan masturbasi. Dan kemudian ada gak tips-tipsnya bagi orang yang kecanduan tersebut agar bisa berhenti atau menjauhi dari hal itu? Ya, jadi kali ini tuh Teteh nggak ngebahas perihal hukumnya, karena kalau perihal hukumnya, kalau nggak salah pernah dibahas ya di video-video yang lebih dulu, nanti bisa di-scroll aja ke bawah, hukumnya itu bagaimana menurut 4 mazhab, sudah pernah dibahas. Maka kali ini lebih spesifik ingin menerangkan apa saja sih bahayanya bagi orang yang kecanduan melakukan hal itu ya. Nah, banyak sekali hal negatif yang jika baik laki-laki atau perempuan, ini terutama laki-laki biasanya ya, meskipun perempuan juga mungkin ada perempuan juga, tetapi biasanya yang lebih kecenderungan yang melakukan hal ini itu adalah laki-laki ya. Jika sudah memulai usia yang mau lanjut ke dewasa, bahkan hormonalnya itu kan semakin meninggi, apalagi hormonal testosteronnya, sehingga ini dapat mempengaruhi bagi laki-laki tersebut. Jika ada seorang laki-laki yang sudah kecanduan, apa saja yang pertama yang membuat bahaya bagi dirinya? Itu sih sebetulnya mungkin awal-awal dia itu tidak akan langsung merasakan hal negatif atau yang kurang bermanfaat bagi dirinya karena dia sering melakukan hal itu. Tapi biasanya kebanyakan hal itu dirasakan ketika nanti dirinya itu sudah berumah tangga. Nah, biasanya baru hal itu ia rasakan ya. Yang pertama, jika orang yang kecanduan melakukan mas itu ya, mas apa ya, mas yang tadi udah saya bacakan, itu dikhawatirkan ketika nanti dia menikah berubah menjadi kakek Edi. Tahu kan kakek Edi itu apa? Maksudnya itu adalah ketika melakukan ibadah dengan istrinya, biasanya itu cepat keluar. Sekitar 3-5 menit udah cepat keluar, sudah cepat meletus. Ya, itu biasanya yang didapatkan ketika nanti sudah berumah tangga. Ini kalau yang sudah kecanduan. Kenapa hal ini bisa mengakibatkan bagi laki-laki tersebut cepat keluar? Karena orang yang sudah kecanduan ini biasanya ketika hendak melakukan ini, itu ada rasa hawa di dalam dirinya itu pengen cepat-cepat inzal, pengen cepat-cepat keluar, seperti itu. Sehingga orang ini seolah terburu-buru, ingin cepat orgasme.
ingin cepat keluar. Cara yang terburu-buru ini tanpa dia sadari akan merubah terhadap sistem saraf yang ada di dalam tubuhnya itu, ingin melakukan seksualitasnya itu pengen cepat keluar. Sehingga sudah terbiasa ia melakukannya hal itu. Nah, barulah ketika dia sudah menikah, itu tidak sama ketika ia melakukan hal itu dengan istrinya. Sedangkan wanita itu biasanya cenderung susah untuk keluar, berbeda dengan laki-laki. Ya, bagi wanita itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada laki-laki. Sedangkan watak orang ini sebelumnya sudah membiasakan melakukan hal ini itu dengan sifat terburu-buru, tercepat, pengen cepat-cepat. Ya, dikarenakan sistem sarafnya itu udah berubah. Nah, maka akhirnya jadilah menjadi kakek Edi, tidak bisa bertahan lama. Kasihan tidak istrinya? Kasihan sekali. Nanti khawatirnya istrinya tuh belum apa-apa, mungkin baru saja terangsang, tahu-tahu ini sang lakinya, suaminya sudah keluar duluan. Ya, mau bangun kembali membutuhkan waktu beberapa menit atau setengah jam, misalkan istrinya moodnya udah menurun, udah malas. Sehingga kalau sering terus kejadian seperti ini, setiap mau melakukan ibadah, ini takutnya sang istri sehingga menjadi tidak sabar. Dan ini tentu bisa mengganggu akan keharmonisan bagi pasangan suami istri tersebut. Nah loh, gimana ya? Gitu, gak pengen kan? Nah itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, jika laki-laki yang udah sering melakukan kecanduan hal ini, itu nanti ketika menikah bisa menurunkan gairah kepada siapa? Bahkan kepada istrinya yang ia cintai. Kenapa loh kok bisa menurunkan gairah? Padahal ini kan sosok wanita istri kita di depan kita yang kita cintai. Karena dia itu sudah terbiasa. Sebelum menikah dia sudah terbiasa melakukan seksualitas dengan dirinya itu sendiri. Sehingga tanpa istrinya pun laki-laki ini sudah bisa memuaskan dengan dirinya itu sendiri. Dan itu bisa mengakibatkan menurunkan gairah kepada istrinya. Aduh, ini udah parah lagi ya. Nah, sekarang bahaya yang ketiga. Orang yang sering melakukan kecanduan melakukan hal ini, itu ketika melakukan ibadah nanti dengan istrinya, terkadang laki-laki ini tidak sepenuhnya bisa menikmati melakukan ibadah ini. Karena yaitu ketika dia bujangannya, ketika ia pemudanya, udah terbiasa sekali melakukan hal ini memuaskan dengan dirinya sendiri. Sehingga yang ada di laki-laki ini sudah terbiasa menerima dengan tekanan-tekanan yang tertentu. Misal-misal, maaf ya, menggunakan tangannya seperti itu. Sehingga ketika ini maaf ya saya menggunakan dengan bahasa ini yang terlalu vulgar, sehingga Mr. V ini ketika dimasukkan ke dalam area milik sang istrinya itu, sehingga menjadi tidak responsif. Padahal ini sudah di dalam tempatnya loh yang dianjurkan. Karena ya udah terbiasa menerima tekanan, si saraf ototnya itu menerima dengan tangannya sendiri. Kan beda pergerakan tangan dengan pergerakan yang ada di area milik sang perempuan itu. Ya, jadi kurang menikmati ketika melakukan ibadah dengan istrinya. Wajar kalau misalkan yang sebelumnya saya katakan menjadi kurang bergairah. Aduh, ya kasihan juga nih kalau ini sang istri mendapati laki-laki yang sebelumnya sudah kecanduan melakukan hal ini. Bahkan kalau udah semakin kecanduan itu bisa saja mempengaruhi terhadap psikisnya bagi laki-laki tersebut. Kalau yang sudah kecanduan banget yang melakukan hal ini, tanpa ia sadari mentalnya itu akan semakin merendah. Mental yang ada di dirinya itu akan semakin merendah. Orang ini biasanya nanti akan cenderung tidak percaya diri. Akan terus menghantui di dalam dirinya itu rasa bersalah.
Karena sebetulnya dia tahu kok kalau melakukan hal ini itu tidak baik. Baik di pandangan manusia, apalagi di pandangan agama. Kemungkinan orang ini tuh sudah mengetahui hukumnya itu seperti bagaimana. Sehingga terus menghantui di dalam dirinya itu rasa bersalah dan rasa bersalah. Sehingga tanpa disadari orang ini tuh jadi minder, jadi tidak percaya diri. Padahal toh tidak ada orang lain yang mengetahui kalau misalkan laki-laki ini sering melakukan hal ini. Kenapa bisa tidak percaya diri, merasa tidak minder? Kan toh orang lain kan tidak tahu kalau sebetulnya orang ini sering melakukan itu. Itu dikarenakan ada rasa sifat di dalam hatinya yang menghantui rasa bersalahnya itu. Sehingga secara tidak sadar akan merubah akan psikis orang ini. Bahkan ada yang lebih parah lagi, kalau orang yang udah kecanduan ini bisa mengakibatkan impoten loh. Aduh, jangan sampai ya, bisa mengalami gagal ereksi. Bahkan ketika mengeluarkan air nutfahnya bisa saja itu keluarnya nanti cenderung encer. Sehingga itu akan bisa menjadikan salah satu penyebab kalau mau mempunyai anak itu agak sulit. Karena kualitas air nutfahnya itu bisa dikatakan kurang baik. Seperti itu. Nah, kenapa laki-laki ini ketika melakukan ibadah dengan istrinya itu menjadi gagal ereksi? Itu dikarenakan kan sebelumnya ia sudah kecanduan melakukan hal ini, itu kan ketika melakukannya itu kan ada ada daya-daya khayali di dalam otaknya. Ia membayangkan apa gitu ya. Misalkan membayangkan wanita yang seksi, membayangkan wanita yang terlihat auratnya, misalkan, sehingga kan di dalam pikirannya itu ada khayali di dalam pikirannya. Jadi ia itu menciptakan rangsangan akan daya khayalinya tersebut, sehingga hal itu membuat bagi Mister P laki-laki tersebut tidak terbiasa menerima rangsangan secara fisik dari istrinya. Karena ia melakukan biasanya kan dengan daya khayali. Seperti itu, tidak dengan rangsangan fisik. Makanya ketika ada rangsangan fisik kontak tubuh dengan tubuh seorang wanita, sulit baginya untuk berereksi. Karena udah tidak biasanya dengan khoyali sih, seperti itu. Nah ya, aduh ini kan berarti yang memadorotkan itu bukan hanya sekedar bagi laki-lakinya. Termasuk jika orang yang sudah kecanduan melakukan hal ini juga akan memadorotkan terhadap pasangannya. Dan ini semuanya itu bisa mengakibatkan mengganggu akan keharmonisan rumah tangganya. Sebetulnya sih masih banyak juga sih ya dampak-dampak negatif bagi mau laki-laki ataupun perempuan yang sudah kecanduan melakukan mas ini seperti itu ya. Masih banyak gitu, tapi gak diteteh terangin semuanya deh ya karena terlalu banyak. Intinya itu bisa merusak akan psikis kita ya. Jadi bisa merusak psikis kita. Bahkan dikarenakan itu nanti ya bisa merusak tanpa disadari terhadap fisik kita. Seperti itu ya. Nah, maka bagi sekarang nih para pendengar di luar sana, wabil khusus yang mendengarkan, yang senang melakukan hal ini ya. Jangan sampai kita kecanduan, rugi sekali. Sabar ya, sabar. Makanya kalau udah pengen ada rasa itu di dalam diri kita, itu adalah manusiawi, memang fitrah Allah memberikan hal itu kepada kita. Tunggu apa lagi? Sok atau gerak cepat menikah ya. Karena menikah adalah ibadah, karena istrimu menjadikan ladang ibadah yang besar sekali manfaatnya. Dan jika kamu melakukan hal itu kepada istrimu juga, maka itu menjadi ibadah yang mana bisa membersihkan hati kita. Syahwat terhadap istri kita itu bukanlah syahwat yang buruk, tetapi syahwat yang baik yang justru bisa membersihkan hati bagi pasangan suami dan juga istri. Aduh teh, gimana nih gitu ya. Makanya kalau misalkan fisiknya sekarang yang sudah
apa itu, kena batunya karena sering melakukan hal ini. "Aduh teh sekarang aku memang bener teh, belum menikah aku sekarang udah cepet keluar, belum menikah aku udah keluarnya encer." Nah, berarti itu menunjukkan sistem saraf yang ada di dalam laki-laki tersebut itu sudah terganggu. Cepat obati dari sekarang fisik kitanya. Cepat terapi dari sekarang psikis mental diri kitanya. Agar nanti ketika kita menikah, pasangan kita tidak kecewa dikarenakan berjodoh dengan kita. Nah, insya Allah Teteh alhamdulillah punya kopi produk kesehatan. Ya, Teteh punya kopi produk kesehatan. Ini yang mana kopi kesehatan ini yang bekerjanya untuk memperbaiki sistem saraf dan juga memperlancar peredaran darah di dalam tubuhnya. Seperti laki-laki yang keluarnya apa tuh sering encer, yang cepat keluar, yang susah bangun, yang kurang gairah, yang kurang stamina lah. Insya Allah, ini solusinya ada di Lanang Jagat. Ini yang Lanang Jagat yang ini ya untuk proses pengobatannya dan ini untuk stamina ibadahnya. Jadi kalau begitu teh ini bisa diminum yang belum menikah pun bisa banget. Karena ini tuh adalah kopi kesehatan, bukan kopi stamina yang sifatnya sementara. Sekali lagi, ini kopi kesehatan yang spesifik untuk memperbaiki sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita dan juga akan memperlancar pengaliran darah di dalam tubuh kita ini. Nah, kalau ini yang Liberica ini khusus untuk pengobatan istrinya. Bagi kalian yang ingin sembuh, maka bisa minum ini kopi. Tapi naudzubillah teh, aku mah enggak teh, ketika pemuda aku enggak suka melakukan hal itu, aku baik teh. Nah, meskipun Anda merasa baik tidak pernah melakukan hal ini, boleh gak teh minum kopi ini? Boleh banget, karena sekali lagi ini adalah kopi kesehatan yang bisa diminum oleh siapa saja, diminum setiap hari pun tidak ada resiko efek samping, karena ini kopi tidak menggunakan bahan kimia sama sekali ya. Kalian bisa kalau pengen dengan kopi ini mudah-mudahan memberikan berkah kepada kalian semuanya, bisa membeli di toko Shopee, Lazada ataupun di Tokopedia. Nama toko tetehnya Al Asran ya. Kalau pengen tahu harganya nanti tengok saja langsung di tokonya. Mudah-mudahan bermanfaat selalu apa yang teteh sampaikan dan mudah-mudahan ini kopi Al Asran juga memberikan berkah bagi kita semuanya ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.